Banggi Official mempersembahkan Misteri Ekspedisi. Malam ini kita kembali bersama menelisik misteri kehidupan dengan nalar, indera, perasaan, keyakinan, dan teknologi dalam Misteri Ekspedisi. Angker 4 kamarnya Bung Karno. Sang proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nama itu tentu sangat dikenal dan lekat dalam ingatan rakyat. Sejarah panjang kiprah perjuangan Bung Karno, panggilan akrabnya sebagai tokoh pejuang pemersatu bangsa yang merindukan kemerdekaan melawan imperialisme, maka dengan gigih bersama tokoh bangsa saat itu, berupaya sekuat tenaga serta pemikiran, seraya melontarkan semboyan, hidup atau mati, demi suksesnya meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari genggaman penjajah yang kejam. Bung Karno selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa lain di dunia. Bung Karno bekerja keras mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa besar yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran, bebas dari penindasan. Memang, ketika Indonesia berada di bawah kuasa rezim Orde Baru, nama Bung Karno seakan dimati surikan oleh penguasa. Tapi nyatanya, rakyat tak pernah lupa pada sang putra fajar. Soekarno tetap dikenang dan dijadikan idola. Tak hanya perjuangan dan pemikiran Bung Karno yang masih lestari, tempat-tempat yang pernah disinggahi dan ditempati Bung Karno juga masih bisa ditemui di sejumlah lokasi di tanah air hingga kini. Tak jarang tempat-tempat yang berkaitan dengan Bung Karno kerap dikait-kaitkan dengan hal mistis. Salah satu contohnya, Presiden Soekarno pada tahun 1962 mendirikan sebuah hotel di kawasan Pelabuhan Ratu. Hotel itu awalnya diberi nama Samudra Beach Hotel, tapi kini berubah menjadi Grand Ina Samudra Beach. Saat itu, hotel tersebut merupakan salah satu hotel berbintang yang mewah dan memiliki prestis tersendiri karena dibangun bersamaan dengan Hotel Indonesia, Bali Beach Hotel, dan Toserba Sarinah, dan kemudian menjadi tempat kaum kelas atas menghabiskan akhir pekannya. Meski mewah, nuansa mistis begitu terasa di hotel itu, khususnya di kamar nomor 308, sengaja disediakan khusus untuk penguasa pantai selatan, Nyai Roro Kidul. Konon katanya, Nyai Roro Kidul kerap datang ke kamar yang didominasi warna hijau itu. Kabarnya, Bung Karno juga kerap datang dan menginap di kamar itu. Para pengunjung hotel boleh mampir ke kamar ini dengan sejumlah syarat yang sudah ditentukan oleh pihak hotel. Beberapa syarat diantaranya harus mengucapkan salam saat masuk dan keluar kamar, tidak boleh berisik atau membuat kegaduhan, tidak boleh menyampah, tidak boleh berada di kamar selama lebih dari 1 jam, dan khusus wanita yang sedang haid dilarang masuk. Kamar ini juga kerap dijadikan tempat semedi oleh para pengunjung dan menjadi tempat kemungkinan seseorang bisa bertemu dengan Nyi Roro Kidul.
Geni Seketi yang hampir setiap bulan berkunjung ke kamar tersebut. Ki Geni mengungkapkan jika kedatangannya ke kamar itu salah satunya adalah untuk meditasi dan ritual. Menurut kesaksian Ki Geni, di luar kesan horor, kamar ini juga memiliki aura positif yang bisa menenangkan pikiran. Kamar 308 punya kesan tersendiri untuk saya, karena setiap kali memasuki ruangan tersebut, saya merasa tenang dan banyak mendapatkan aura positif, tutur Ki Geni. Ia menjelaskan setiap memasuki kamar 308, dirinya justru merasa seperti ada sambutan hangat dari sosok penunggu yang berada di ruangan itu. Bahkan saat meditasi, ia juga kerap ditemui oleh cahaya putih yang selalu datang menghampirinya. Saat meditasi dan ritual, ada seperti cahaya putih yang menyambut dengan hangat. Bahkan sosok itu kadang mengusap-usap rambut saya seperti layaknya seorang ibu kepada anaknya, ungkapnya. Menurut Ki Geni, banyak juga tamu sengaja datang ke kamar 308 untuk menyampaikan hajat tertentu dalam hidupnya, seperti meminta jodoh dan rezeki. Sebagian dari mereka juga datang meninggalkan barang-barang berharga di ruangan itu sebagai tanda persembahan dan tanda terima kasih kepada Sang Ratu. Ada tamu yang merasa hajatnya atau keinginannya merasa dikabulkan. Kemudian mereka meninggalkan benda-benda berharga di ruangan itu sebagai persembahan. Ki Geni menutup ceritanya. Penjara Sukamiskin, Bandung menjadi salah satu sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penjara ini pernah pula dihuni Bung Karno. Tepatnya di tahun 1930. Ia ditahan di ruang TA01, lantai 2. Gegara aktivitas politiknya yang membuat pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah tidak senang. Akibatnya Soekarno dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Di tempat itu banyak para pejuang yang disiksa, bahkan hingga tewas. Hal ini kemudian dikait-kaitkan dengan unsur mistis di penjara itu. Konon katanya, sejumlah hal ganjil kerap terjadi di penjara itu. Salah satunya adalah munculnya sosok pria besar yang berhasil ditangkap kamera. Menurut penuturan seorang penjaga bekas penjara Bung Karno, Ahmad, 47 tahun. Salah satu peristiwa mistis terjadi tahun 2012 lalu. Saat itu ada seorang yang hendak memotret sepeda motor, namun yang nampak di hasil jepretan fotonya bukanlah motor, melainkan tiba-tiba sesosok pria seram berbadan besar yang melihat kamera dengan menyilangkan tangan. Menurut Ahmad, peristiwa itu hanya satu dari banyak peristiwa mistis yang pernah dialaminya di penjara tempat dulu Bung Karno ditahan. Saya sering jaga di pos, kadang suka ketiduran. Ada aja yang bangunin. Pak, bangun Pak, sudah malam,
indah tidurnya, ujar Ahmad menirukan suara itu, dan katanya lagi, yang pasti masih banyak lagi cerita horor yang lainnya. Ih, serem atuh, bulu kuduk sampai merinding, pungkas Ahmad mengakhiri ceritanya. Loji Gandrung dikenal sebagai rumah dinas wali kota Solo. Namun rupanya, bangunan peninggalan Belanda itu pernah menjadi saksi kepemimpinan Bung Karno. Dulu, Bung Karno kerap menginap di salah satu kamar di bagian depan bangunan Loji Gandrung. Hingga kini, kamar tersebut tak pernah ditempati atau digunakan. Biasanya, tiap wali kota Solo lebih memilih menempati kamar yang lain. Cerita mistis mengenai bekas kamar Bung Karno itu ramai menjadi pembicaraan. Konon katanya, kamar Bung Karno ini sering ada kejadian unik. Tiba-tiba muncul tercium bau harum, wangi khas kembang melati. Semerbak harum aroma kembang melati terasa begitu lembut dan nyaman. Hal begini biasanya. Jangan-jangan antara ada dan tiada, muncul bagai bayang-bayang, samar dan transparan. Di sudut ruangan nampak sesosok tubuh langsing, cantik, memakai busana indah, putih berkilau, dan semerbak harum kembang melati kian menyeruak di seantero ruang ini. Sambil mengerling, sosok cantik itu menebar senyum manisnya, kemudian menghilang. Menurut wali kota Solo kala itu, FX Hadi Rudiatmo, yang pernah tidur di kamar tersebut, mengaku memang sering menjumpai kejadian aneh. Namun Rudi enggan menceritakan tentang kejadian aneh tersebut. Saya pernah beberapa kali tidur di sini, ucap Rudi beberapa waktu lalu. Saat itu semerbak harum, wangi melati semakin menambah aura mistis di kamar ini. Anehnya, wangi melati itu tak berasal dari pewangi ruangan atau buatan. Kabarnya, wangi melati itu muncul dengan sendirinya. Nah, wangi kan baunya? Ini wangi bunga melati asli. Ini bukan dari pewangi ruangan. Ini memang dari sananya, kata Rudi sambil menutup keterangannya. Kamar lain Bung Karno yang disebut-sebut angker adalah kamar yang berada di Istana Merdeka, Jakarta. Konon kabarnya, aura mistis di kamar ini begitu kental. Kamar itu kini ditempati oleh Presiden Joko Widodo. Padahal selama ini tak ada presiden setelah Bung Karno yang berani menempati kamar itu. Pak Jokowi tempati kamar yang dulu jadi kamarnya Bung Karno. Selama ini nggak ada presiden yang berani menempati kamar Bung Karno, termasuk Bu Mega.
kata PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta ketika itu. Menurut Ahok, ranjang Bung Karno untuk istirahat memiliki ukuran sangat besar, bahkan melebihi ukuran ranjang milik Pak Jokowi yang kini masih berada di rumah dinas gubernuran di Taman Suropati. Ranjang Pak Jokowi ditinggal di rumah dinas, enggak dibawa ke Istana Merdeka. Ranjang Bung Karno di Istana Merdeka lebih gede, bisa kebanting lah kalau ranjang Pak Jokowi ditaruh di kamar istana yang luas itu, paparAhok. Dengan cerita itu, terbukti Pak Jokowi punya nyali besar, berani menempati kamar Bung Karno saat tinggal di Istana Merdeka. Padahal presiden-presiden yang lain tidak berani menempatinya. Mungkin benar karena pengaruh cerita-cerita mistis di kalangan istana. Begitulah kejadian dalam misteri ekspedisi yang Anda saksikan. Apakah Anda percaya tentang cerita ini? Atau adakah penjelasan yang lebih masuk akal, baik dalam penalaran atau keyakinan Anda? Semua dikembalikan pada prinsip serta keyakinan Anda. Bila Anda mempunyai cerita misteri yang menarik, seru, dan menegangkan, segera kirim via email ke redaksi kami. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe, dan tekan loncengnya agar Anda tahu kami baru upload video anyar untuk Anda. Nantikan misteri ekspedisi akan segera hadir kembali. Terima kasih Anda telah menyaksikan misteri ekspedisi.